Gerakan reformasi ini tidak ditunggangi oleh maksud tertentu, melainkan merupakan sikap dari seorang Romo Martin Luther waktu itu ketika ia melihat bahwa gereja sudah mengalami krisis moral dan bahkan gereja otoritasnya telah salah digunakan. Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. 31 Oktober kemarin, gereja-gereja Protestan memperingati Hari Reformasi Gereja. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah semua kaum Protestan memahami latar belakang reformasi dan mengapa Protestanisme ini muncul? Jadi sejak perayaan bahkan ditetapkannya tanggal 31 Oktober sebagai Hari Reformasi, apakah semua orang Kristen, khususnya kaum Protestan, mengerti latar belakang reformasi ini sendiri, atau mengapa gerakan yang disebut dengan Protestanisme ini muncul? Nah, dalam video kali ini saya mengajak kita semua untuk memasuki sejarah gereja Protestan secara singkat. Gereja lahir setelah Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati terangkat ke surga, di mana pencurahan Roh Kudus menjadi permulaan gerakan besar pertobatan pada peristiwa khotbah Petrus di Kisah Para Rasul. Mereka yang memberi diri dibaptis menjadi pengikut Kristus yang nantinya disebut sebagai orang Kristen, dan pertama kali disebut sebagai orang Kristen itu di Antioquia. Gereja mula-mula memiliki pemimpin dan corak tersendiri. Misalnya ada gereja Antioquia, ada gereja Alexandria, dan juga Yerusalem sebagai pusat-pusat gereja. Karena para rasul waktu itu tinggal di Yerusalem sebagian besar. Dan dalam pertumbuhannya, gereja kemudian mengalami lonjakan besar pada masa pemerintahan Kaisar Konstantin yang menjadikan agama Kristen ini sebagai agama negara, yakni Kekaisaran Romawi. Selanjutnya, gereja dalam sejarahnya mengalami berbagai skisma. Ada skisma antara gereja barat dan gereja timur, ini gereja Katolik dan sekarang yang disebut Ortodoks, maupun skisma di dalam gereja barat sendiri dalam gereja Katolik. Secara singkat, gereja barat yang berpusat di Roma, yang lebih dikenal dengan sebutan gereja Katolik Roma, menjadi penguasa tertinggi yang menjadikan gereja berotoritas dalam hal politik pada saat itu. Nah, pada masa ini semua keputusan berada di tangan gereja. Hal ini kemudian menimbulkan pergerakan pengetahuan yang dikenal dengan Renaissance atau kebangkitan intelektual. Jadi pada masa ini, masa di mana gereja berkuasa, itu disebut dengan zaman kegelapan. Nah, gerakan Renaissance ini sangat mempengaruhi terhadap gerakan reformasi gereja oleh Martin Luther dan teman-temannya nantinya. Nah, pada masa Martin Luther dan teman-temannya, kekuasaan gereja Katolik ini masih terasa dan masih kental. Bahkan gereja Katolik kala itu tengah membangun gereja Basilika, dan guna menunjang atau penggalangan dana untuk membangun gereja Basilika ini, Gereja Katolik Roma membuat surat yang kemudian dikenal dengan istilah indulgensia, yakni surat penghapusan dosa. Jadi dalam surat indulgensia ini bahwa
siapa yang membeli surat ini, maka dosa dapat terhapus. Nah, indulgensia inilah yang selanjutnya menjadi salah satu cikal bakal daripada gerakan reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther, di mana Martin Luther menuliskan 95 dalilnya di pintu gereja Wittenberg. Gitu. Pada mulanya reformasi ini sebenarnya lahir berdasarkan sikap Martin Luther terhadap kesewenangan gereja kala itu, di mana Martin Luther melihat gereja khususnya di Roma waktu itu, bahkan di mana-mana itu tengah mengalami krisis moral, di mana gereja sudah menyimpang daripada ajaran Kristus mula-mula atau ajaran para rasul. Gereja sudah bukan lagi memberitakan kerajaan Allah, tapi justru malah menjadi penguasa yang otoriter dan bahkan mengambil otoritas Allah sendiri. Inilah yang menjadi cikal bakal daripada dalil-dalil yang dituliskan oleh Martin Luther dalam gerakannya. Dalam hal ini, Martin Luther menghendaki gereja untuk mereformasi diri, dalam hal ini gereja Katolik Roma pada waktu itu. Akan tetapi ternyata gerakan yang dilakukan oleh Martin Luther ini ternyata ditentang keras oleh gereja Katolik Roma dan kepausan, sehingga kepausan itu mengeluarkan surat, semacam surat edaran, supaya setiap orang yang menerima ajaran Martin Luther, yang menjadi pengikut Martin Luther, agar dikucilkan dari gereja Katolik Roma. Nah, inilah yang selanjutnya menjadi perpecahan dan lahirnya gerakan yang disebut dengan gerakan Protestanisme. Nah, orang yang menganut pemahaman Martin Luther dan setuju dengan pandangannya kemudian disebut sebagai orang-orang Protestan. Nah, kita setelah menghidupi sudah lebih daripada 500 tahun sejak tahun 1517 ditetapkan sebagai reformasi gereja sampai saat ini, baru bulan Oktober lalu kita merayakannya. Muncul seharusnya pertanyaan dalam benak kita, bagaimana sikap kita mengisi sejarah reformasi ini? Nah, dalam hal ini saya ingin memberikan penjelasan yang patut dipertimbangkan oleh kita semua, baik oleh orang Katolik maupun orang Protestan masa kini. Khususnya bagi kaum Protestan, bagaimana kita harus mengisi masa-masa reformasi ini. Pertama, gerakan reformasi ini kita harus paham bahwa ia sama sekali tidak ditunggangi oleh maksud tertentu, melainkan merupakan sikap dari seorang Romo Martin Luther waktu itu, ketika ia melihat bahwa gereja sudah mengalami krisis moral dan bahkan gereja otoritasnya telah salah digunakan, di mana gereja sudah berani mengeluarkan surat penghapusan dosa atau indulgensia, di mana hak pengampunan dosa ini sebetulnya ialah dimiliki atau merupakan otoritas daripada Kristus sebagai sang kepala gereja. Sebab hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa. Itu yang harus kita pahami, bahwa gerakan Protestan ini lahir oleh karena sikap
terhadap gereja pada waktu itu. Yang kedua, hendaknya gereja Katolik dan Protestan masa kini memiliki hati yang legowo, ya, atau sama terhadap yang lain menerima. Karena gerakan reformasi ini dilandasi oleh tujuan yang mulia sebenarnya, yakni untuk mengembalikan otoritas Allah ke dalam gereja saat itu yang telah seolah-olah mengambil otoritas Allah. Akan tetapi gereja Katolik saat ini itu bukan sama seperti gereja Katolik waktu itu. Nah, ini yang harus menjadi konsep orang Protestan masa kini, di mana Katolik justru malah sudah mereformasi diri mereka sedemikian rupa. Nah, sehingga Katolik yang dulu di mana gerakan ini muncul itu sudah berbeda sekali. Sehingga dalam hal ini hendaklah kaum Protestan ini tidak lagi membangkitkan narasi-narasi permusuhan terhadap gereja Katolik masa kini. Demikian juga sebaliknya gereja Katolik juga melakukan hal yang sama. Hendaknya kita kaum Protestan mengisi reformasi gereja yang memiliki tujuan mulia ini dengan satu tujuan, yakni Injil diberitakan kepada segala makhluk atau kepada segala bangsa. Seperti apa yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, hendaklah kita dalam menghidupi masa-masa reformasi ini bersikap demokratis terhadap pandangan teologi satu dengan yang lainnya. Perbedaan pendapat antara kaum Protestan dan kaum Katolik hendaknya kita melihat dari sudut pandangnya. Sebab kalau orang Katolik memandang dengan sudut pandangnya dan orang Protestan dengan sudut pandangnya tentu akan berbeda. Tetapi meskipun demikian, kita harus memiliki satu pemahaman yang pasti bahwa entah itu gereja Katolik, entah itu gereja Ortodoks Timur, entah itu gereja Protestan, itu sebetulnya satu kesatuan dan Kristus sebagai kepala dari semuanya. Sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa intinya kita harus merekatkan diri di dalam bingkai kesatuan, satu Tuhan, satu iman, bahkan satu baptisan. Nah, ini juga sejalan dengan pemahaman bangsa kita, di mana kebinekaan kita, perbedaan kita, keberagaman kita menjadi warna-warni. Nah, demikian juga kiranya kita bawa di dalam ranah kekristenan, sehingga di dalam masa-masa reformasi ini isu-isu tentang perdebatan, isu-isu tentang pertikaian hendaknya kita hilangkan dari pemikiran kita.